Shalom untuk siswa kelas 4. Bersyukur banget kita bisa ketemu lagi hari ini. Dan tema kita hari ini adalah Tuhan selamatkanlah kami. Mari kita lihat ayatnya dulu. Dalam Markus 4 ayat 35 sampai 41 itu ada suatu kisah di mana Tuhan berjalan bersama-sama dengan murid-muridnya. Ini saya hanya ambil ayat 37 ya. Dikatakan begini. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Artinya ini adalah ketika murid-murid Tuhan Yesus bersama-sama dengan Yesus menyeberang ke suatu pulau dengan menggunakan perahu dan di situ mengamuklah badai atau ombak besar. Nah, ringkasan materinya ini. Manusia mempunyai banyak keterbatasan. Manusia itu tidak punya banyak kelebihan. Hidupnya selalu bergantung kepada pertolongan Tuhan. Tanpa Tuhan, hidup manusia menjadi sia-sia. Nah, dalam kisah tadi itu berbicara mengenai bagaimana murid-murid Tuhan Yesus tidak bisa menolong diri mereka. Makanya mereka berteriak, tolong, tolong, binasa kita ini Tuhan. Artinya, sebab itu, ada tsunami atau banjir biasanya orang-orang pada lari dan tidak mempunyai pertolongan lagi. Jangan sampai gini, ketika ada banjir, ketika ada bencana, ketika ada masalah, kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Artinya, makin hari, setiap saat, hidup kita ini selalu bergantung sama Tuhan. Jangan mau berjalan sendiri. Jangan mau berjalan sendiri. Ya, mari kita belajar untuk menaati Tuhan. Mari kita belajar untuk menghormati Tuhan dan bergantung terus kepada Tuhan. Oleh sebab itu, banyak bencana yang terjadi di Indonesia, di mana manusia tidak bisa menolong dirinya sendiri dan Tuhan harus campur tangan. Oleh sebab itu, manusia harus bisa bergantung hidupnya kepada Tuhan sebagai sumber pertolongan sejati. Dalam cerita Alkitab di atas tadi itu menceritakan kisah di mana murid-murid Tuhan Yesus bersama Yesus untuk menyeberang ke suatu pulau. Dalam perjalanan, mengamuklah badai dan murid Tuhan Yesus mulai ketakutan dan memohon kepada Yesus untuk menghentikan badai itu. Artinya apa? Manusia tidak bisa hidup sendiri. Ada Tuhan yang selalu bersama-samanya. Ya, jadi manusia kadang-kadang butuh pertolongan dari Tuhan. Bahkan kadang-kadang harus butuh pertolongan dari Tuhan. Ya, manusia itu nggak bisa hidup sendirian. Begitu juga dengan kehidupan kita sehari-hari. Kita nggak bisa hidup sendirian. Kita butuh orang lain untuk menolong kita. Kalau kita punya pekerjaan yang berat, kita pasti butuh bantuan dari orang lain. Tetapi konteks daripada pembahasan ini adalah bagaimana manusia itu tidak bisa menolong dirinya sendiri dan Tuhan yang harus menolong. Makanya temanya Tuhan selamatkanlah kami. Hampir saja manusia tadi itu dihampas oleh badai, dibawa oleh badai, dan tanpa Tuhan mungkin murid-murid Tuhan Yesus sudah tenggelam. Ya, dalam kisah ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus Tuhan adalah penolong sejati kepada manusia. Sehingga murid-murid Tuhan Yesus dengan aman berjalan bersama-sama. Ya, kesimpulannya adalah apa? Tuhan adalah penolong sejati manusia. Ya, jangan bagaimana caranya supaya kita mendekatkan diri kepada Tuhan ya? Sering berdoa, baca firman Tuhan, selalu beribadah. Dalam keluarga pun kita bisa beribadah. Siapa bilang tidak bisa beribadah? Ada kan ibadah keluarga? Baca firman bersama-sama, belajar bersama-sama. Nah, Tuhan adalah Allah yang memiliki kasih yang artinya manusia itu selalu mendapatkan perhatian dari Tuhan. Manusia itu selalu mendapatkan perhatian dari Tuhan. Artinya kasih Tuhan itu tak pernah terbatas dalam hidup manusia. Itu manusia juga harus hidup baik. Manusia juga harus bisa menjaga hidupnya di dalam Tuhan. Supaya ia selalu merasakan pertolongan Tuhan. Apapun keadaan manusia, pasti Tuhan bisa mengubah itu menjadi berkat. Jadi kalau mungkin ada yang mengatakan, oh hidup saya ini
orang yang sangat buruk, orang yang sangat terpuruk, atau orang yang udah jatuh. Kadang-kadang manusia itu menilai dirinya sendiri, bukan sesuai dengan penilaian Tuhan, tetapi sesuai dengan penilaian dia sendiri. Sebab itu, manusia tidak boleh mengandalkan kekuatannya sendiri. Harus bisa mengandalkan Tuhan sebagai Allah yang hidup. Tuhan selamatkanlah kami, konteksnya adalah bagaimana manusia tidak bisa hidup sendiri dan harus butuh pertolongan Tuhan. Itu ya maksudnya ya. Tuhan Yesus memberkati siswa kelas 4. Selamat belajar di rumah. Mohon belajar dengan baik. Sebentar lagi akan ada penilaian akhir tahun. Ya, Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Amin.